Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita, dan ini adalah pertemuan yang keberapa? Pertemuan yang keempat, pertemuan kelima, keenam nanti dari dosen tim, ada 2 dosen tim. Nanti kita ketemu lagi pada pertemuan ke-7 sesuai dengan jadwal. Kita masuk tadi, kita CPMK capaian mata kuliah yang ke-5, yaitu organisasi perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Sekarang kita akan membahas sighat ta'liqut thalaq. Sekali lagi, sighat ta'liqut thalaq dalam perspektif hukum perkawinan Islam. Sekali lagi, sighat ta'liqut thalaq dalam perspektif hukum Islam. Kita buka sebentar. Kemudian ini di capaian mata kuliah yang ke-6, sighat ta'liqut thalaq menurut hukum Islam. Maka tentu sighat ta'liqut thalaq adalah suatu perjanjian yang secara tertulis yang ditandatangani dan dibacakan oleh suami setelah proses akdun nikah di depan penghulu dan orang-orang yang menghadiri peristiwa pernikahan itu. Maka biasanya proses sighat ta'liqut thalaq itu bisa dibaca, bisa suruh baca dulu, setelah itu tanda tangan. Tapi untuk menunjukkan kesakralan sebagai komitmen seorang laki-laki menjadi suami, komitmen jasmani rohani, tanggung jawab dunia akhirat, maka kadang-kadang pegawai pencatat nikah atau penghulu itu atas permintaan keluarga bisa dibaca dulu. Dibaca dengan menggunakan pengeras suara, dan itu dibaca setelah proses ijab qabul. Sighat ta'liqut thalaq ini diucapkan jika proses akad nikah telah selesai dan sah secara ketentuan hukum dan agama Islam. Maka sama tadi, perjanjian perkawinan tadi dilakukan setelah proses ijab qabul, setelah akad nikah. Maka itu baru dikatakan perjanjian perkawinan. Tapi jikalau ditandatangani sebelum ijab qabul, itu namanya perjanjian pranikah. Antara perjanjian pranikah dengan perjanjian pernikahan atau perkawinan itu beda. Maka di dalam bukunya Sumiati, ini merupakan karya tulisnya yang kemudian dibukukan. Disampaikan bahwa suatu talak bahwa sighat ta'liqut thalaq itu adalah talak yang digantungkan kepada suatu hal yang mungkin terjadi setelah apa yang telah disebutkan. Setelah apa yang disebutkan itu terwujud. Sekali lagi, sighat ta'liqut thalaq itu sebetulnya adalah talak yang digantungkan. Kenapa? Ketika apa yang sudah ditandatangani, ketika apa yang sudah dibacakan itu dilanggar, maka bisa menyebabkan jatuhnya perkawinan itu dengan beberapa ketentuan dan beberapa proses. Karena itu, berkaitan dengan ini, maka tentu bagaimana asal usul sampai terjadi seperti itu, begitu. Sekali lagi, bagaimana sampai terjadi bahwa di dalam proses akad nikah perlu ada perjanjian sighat ta'liqut thalaq. Yang pertama adalah bahwa dalam rangka menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan, maka dalam proses akad nikah di Indonesia ini ada kebiasaan. Sekali lagi, ini adalah al-adah muhakkamah, kebiasaan dari orang-orang yang di Indonesia. Maka terdapat kebiasaan yang dikenal dengan sighat ta'liqut thalaq. Sighat ta'liqut thalaq, di mana sighat ta'liqut thalaq ini adalah suatu perjanjian secara tertulis yang ditandatangani dan dibacakan oleh suami setelah selesai proses akad nikah di depan penghulu dan orang-orang yang menghadiri acara tersebut.
Dan sigot ini diucapkan jika proses akad telah selesai. Apa dasarnya? Ini ada di kompilasi hukum Islam KHI pasal 1 poin E. Di situ disebutkan bahwa ta'liqut tolak adalah perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada satu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jadi misalkan ada beberapa poin yang ditandatangani itu, sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadi sesuatu, apakah itu berupa KDRT, apakah KDRT kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat fisik maupun psikis. Maka jikalau istri tidak ridho, maka bisa mengajukan gugat cerai. Atau ada kekerasan apapun atau apalah yang di situ cukup memungkinkan, misalkan jadi bang toyib yang pergi tak pulang-pulang begitu, tanpa ada kabar berita, tanpa ada tanpa ada informasi apapun, yang kemudian disitulah yang kemudian menjadikan ketidakpastian dari pihak yang ditinggalkan. Sekali lagi, menjadikan ketidakpastian dari pihak yang ditinggalkan. Maka ketika terjadi ketidakpastian dari pihak yang ditinggalkan, maka sigot ta'liqut tolak ini bisa diperlukan. Kenapa? Ini adalah dalam rangka apa? Janji seorang laki-laki yang menikah seorang perempuan setelah akad nikah itu, yang jikalau dia melakukan hal-hal yang ditandatangani itu, maka boleh terserah pada pihak perempuan itu mau melangsungkan akad nikah itu atau sampai berhenti di sini. Ini berarti sigot ta'liqut tolak ini adalah merupakan jaminan bagi seorang laki-laki terhadap istri yang dipersuntingnya. Maka di dalam KHI, masih dalam KHI, kalau yang pertama adalah sigot ta'liqut tolak, bahwa ta'liqut tolak ada perjanjian diucapkan mempelai setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah di belakang itu, berupa perjanjian talak yang digantungkan pada satu keadaan tertentu yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi masih ingat, masih di kompilasi hukum pasal 46 ayat 3, bahwa perjanjian ta'liqut tolak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap pernikahan. Jadi kalau kemudian pihak perempuan betul-betul mantep dan ada jaminan, maka ini tidak harus. Itu apakah dibaca apa ditandatangani, tidak harus. Tapi di buku nikah belakang itu ada. Sigot ta'liqut tolak di belakang itu ada. Karena bagaimanapun juga masing-masing butuh kepastian. Sekali lagi, masing-masing itu butuh kepastian atas apa yang dilakukan itu. Tapi sekali lagi, di KHI pasal 46 ayat 3 ini bukanlah sesuatu yang wajib harus diadakan setiap, tidak harus. Kalau sudah mantep, tidak usah begitu-begitu, toh nanti kalau ada KDRT bisa dilaporkan. Misalkan kemarin terus terang kalau ada konsultasi perempuan saya menghindar. Kenapa? Setannya banyak. WA kemarin pun cukup dengan WA. Kebetulan ya salah satu mahasiswa kita gitu melakukan KDRT pada istrinya, dan kebetulan dia konsultasi sama saya dan tahu bahwa bagaimana kalau konsultasinya pada dosennya yang mengampu masalah ini gitu. Kebetulan saya kan ngampu mata kuliah ini. Kemudian dia mencoba konsultasi, tapi saya menghindar. Kalau konsultasi ajak sama suaminya. Sempat konsultasi di Masjid Kanwil. Masih konsultasi datang ke KUA. Karena saya tidak membuka praktek konsultasi. Saya tidak membuka praktek konsultasi. Ada di KUA itu ada BP4. BP4 singkatannya apa Mbak Inama? Hafal enggak BP4? Singkatannya apa? Badan Penasehatan, Badan Penasehatan Penyelesaian. Loh, bukan. Badan Penasehatan Perselisihan
Gak ada kelestarian PP4 P-nya 4 kok. Badan Penasehatan Kepembinaan, Badan Penasehatan Penyelesaian Perkawinan dan Perceraian. Jadi kalau mau cerai ya ada ke BP4. Tapi ada pernah terjadi itu, pengurus BP4 ada perempuan yang konsultasi, istrinya di rumah nilainya 60, tapi yang konsultasi nilainya 85. Akhirnya apa? Wes ndang pegatan maring ndak seberapa lama istrinya dicerai, beberapa tahun kemudian jadi suami istri ini. Itu namanya pagar makan tanaman. Makanya kalau saudara sebagai konsultan, kongkonani sultan, hati-hati ya, karena setan senang adu-adu ya. Setan senang adu-adu. Ini disebutkan bunyinya sekali lagi, meskipun pengucapan ta'liqut talaq ini bukan merupakan kewajiban undang-undang. Sekali lagi, sehingga ta'liqut talaq ini bukan kewajiban undang-undang atau peraturan, karena hal itu dilakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan. Akan tetapi sekali lagi, ta'liqut talaq yang diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Kalau sudah ditandatangani, perjanjian ini tidak dapat dicabut kembali. Apakah itu harus dibacakan dulu, Ustaz? Ya namanya ditandatangani, kalau mau tanda tangan, biar tidak tanda tangan cek kosong, ya suruh baca dulu. Diterangkan dulu, tidak langsung ditandatangani. Kadang-kadang yang jadi masalah sekarang penghulunya sehari itu menikahkan 10 begitu kejar waktu jam 8 di sini, 8.30 di sini kejar waktu. Lah sekalian kalau tidak dibaca tidak usah ditandatangani karena ada unsur gharar, ada unsur penipuan. Karena sebelum tanda tangan harus dibaca dulu. Harus dibaca dulu, bisa dibaca dalam hati atau gini. Tidak sempat dibaca secara umum, coba ini ada sighah ta'liqut talaq atau talak yang digantung. Sekali lagi, ini ada sighah ta'liqut talaq atau talak yang digantung, dibaca dulu seperti tanda tangan. Setelah tanda tangan berarti apapun isi yang saudara tanda tangani, saudara sepenuhnya dengan sesadar-sadarnya tanpa ada paksaan dan dengan sukarela saudara menerima perjanjian ini. Karena sifatnya adalah sukarela. Sukarela. Kalaupun tidak ditandatangani juga tidak apa-apa. Tapi kalau sudah adatnya seperti itu, sebaiknya suruh baca dulu ditandatangani. Karena bagaimanapun juga kita hidup di Indonesia ini sebuah formalitas. Kalau formalitasnya tidak tersebut, ya, maka isinya seperti ini. Bunyi rumusan sighah ta'liqut talaq sebagaimana tertuang dalam buku kutipan akta nikah berbunyi, pada hari ini tanggal saya bin siapa berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama bin siapa dengan baik, mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Jadi janji pertama bahwa saya seorang laki-laki namanya siapa hari ini, sekarang ini akan mempergauli istri saya yang bernama ini dengan baik menurut ajaran Islam. Janji pertama. Jika janji pertama ini dilanggar, ternyata kebanyakan nonton video porno, kemudian memperlakukan istrinya seperti binatang. Nah, ini kan tidak seperti menurut ajaran Islam. Jadi apa yang dilihat dari film porno itu dipraktekkan sedemikian rupa, itu kan tidak mu'asyarah bil ma'ruf, itu tidak mempergauli dengan baik. Naskah kedua, kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighah ta'liq sebagai berikut. Saya menyatakan kalimat gantung nikah, gantung perceraian sebagai berikut. Sighah ta'liqut talaq itu adalah sighah ta'liqut talaq adalah perceraian yang digantungkan. Saya menyatakan talak yang digantungkan sebagai berikut. Apabila saya satu meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. Ya ini tadi jadi Bang Thoyib 2 tahun berturut-turut.
Udah ndak ada belanjanya, kabarnya ndak ada. Ini namanya kan apa? Ini namanya bahasanya apa? Bahasanya memubazirkan sesuatu yang perlu. Jadi 2 tahun gak ana sing lek ngopeni ini saya gak ada yang titik-titik dan titik-titik begitu. Yang kedua, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. Jadi 3 bulan tidak memberi nafkah wajib. Apa itu yang dimaksud dengan nafkah wajib? Nafkah wajib itu adalah blonjo. Apa? Gak tahu dibelanjani 3 bulan. Juga tidak pernah diapa-apakan 3 bulan. Tidak pernah bercocok tanam 3 bulan. Nah, yang kedua. Yang ketiga, ini pilihan namanya. Yang satu meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Yang kedua tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan lamanya. Yang ketiga menyakiti badan atau jasmani istri saya. Pilihan yang keempat, atau membiarkan atau tidak memperdulikan istri selama 6 bulan atau lebih. Jadi nggak tahu disopo, ketemu bengkerengan, gak diulik-ulik babar blas 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho, tidak rela, dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan agama, kemudian istri saya membayar iwat 10.000 waktu itu. Sekarang 10.000 seberapa itu? Harus direvisi nih 10.000 ini. Membayar 1 juta gitu loh. Atau 10 juta gitu. Kalau 10.000 sudah harga materai itu 10.000. Materai aja sekarang 11.000. Coba beli di toko itu. Kalau beli di kantor pos 10.000, tapi kalau beli di toko 12.000, fotokopi 12.000 itu. 12.000. Sebagai iwat pengganti saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan saya berikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Ini kayaknya 10.000 itu perlu direvisi. 10.000 itu sudah tidak ada harganya. Waktu itu 10.000, tahun ini harga emas itu masih 24.000. Sekarang harga emas 1.100.000. Mestinya ditingkatkan 600.000 begitu. Jadi rodok kroso ketika ada perceraian seperti ini, pengadilan menyerahkan uang kepada Basnas itu lebih kelihatan manfaatnya. Artinya apa? Perjanjian ini adalah sah. Tapi menurut fatwa MUI tahun 90 berapa itu, bahwa karena sudah ada kepastian pengadilan dan kepastian hukum pada pihak perempuan, jikalau ada substansi seperti ini terjadi, maka pihak perempuan tidak ridho terhadap apa yang dilakukan oleh suaminya, maka ini bisa. Maka fatwa MUI tahun 1999 itu menyatakan bahwa karena sudah ada kepastian hukum, maka sigot ta'liqut tolak ini sudah tidak diperlukan. Tapi berdasarkan aturan yang ada, ini masih diperlukan. Karena apa? Namanya manusia ya. Manusia ada kata menungso, menus raru mongso. Dikasih enak kurang enak. Sekali lagi, dikasih enak kurang enak. Dikasih ngerogo, dikasih ngerogo rempelo. Nah inilah yang kemudian kita diskusikan bareng bagaimana ta'liqut tolak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Silahkan.